Halo, apa kabar semuanya? Pada sehat ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa belajar dengan baik pada materi yang pertama kita di matematika kelas 8. Ya, materi pertama kita di kelas 8 yaitu tentang pola dan barisan bilangan. Ya, jadi kita akan belajar ini kurang lebih 1 atau 2 minggu ke depan tentang pola dan barisan. Materinya cukup mudah, tentunya kalian harus punya semangat tertantang ya untuk menemukan suatu cara. Jadi di sini nanti kalian boleh menggunakan berbagai cara sesuai dengan pemikiran atau cara yang kalian miliki. Tidak harus menggunakan satu cara yang saya ajarkan. Kalian boleh mengotak-atik menggunakan taktik apapun yang boleh kalian gunakan. Tapi tentunya jawabannya harus benar, gitu ya. Nah, sebenarnya kita bicara tentang pola dan barisan bilangan itu ada dua kaitan ya. Kalau kita pola, kita ketika menjahit, kita nggak akan bisa menjahit baju atau menjahit celana ketika kita belum memiliki pola. Jahitan itu akan aut-autan, ya kan, akan berantakan kalau kita nggak menggambar terlebih dahulu. Itu namanya pola. Nah, di sini nanti barisan bilangan itu apa? Barisan bilangan itu nanti terdiri dari bilangan-bilangan. Ini kalian telah belajar di kelas 7 dulu, ada bilangan bulat, ada bilangan cacah, ada bilangan asli, ada bilangan negatif, positif, dan sebagainya. Itu nanti kita akan menggunakan pola yang disebut dengan barisan bilangan itu tadi. Ketika bilangan kita jejerkan, kita urutkan sesuai dengan polanya, gitu ya. Kita akan cek setelah ini dan melalui penjelasan saya. Baik, pola bilangan yang pertama ya. Jadi pola bilangan itu pola yang terdiri dari bilangan-bilangan. Yang pertama yang biasanya kita pakai, yang biasanya ada, itu yang pertama pola bilangan genap. Kalau kita lihat dalam pola bilangan genap, kenapa di sini bentuknya hanya simbol-simbol atau dot seperti ini ya, titik-titik atau noktah ya. Kenapa di sini ada noktahnya, ada 2, ada 4 dan seterusnya. Nah, pola bilangan genap itu nggak melulu kita menulisnya sebagai angka. Nah, kadang dalam soal kita tahu bahwa pola itu ada dalam bentuk gambar juga. Contohnya seperti ini, kita lihat ada berapa buah titik di sini. Di sini ada 2, kemudian di sini ada 4, kemudian di sini ada 6, kemudian di sini ada 8, dan di sini ada 10 ya. Nah, kenapa bisa disebut genap? Karena angka-angka yang saya sebutkan tadi adalah bilangan genap. Tentunya kalian bisa dong menyebutkan kira-kira kalau gambar yang di sini nanti punya titik berapa di sebelah sini. Kalau saya lanjutkan polanya, titiknya akan ada berapa kira-kira di sini? Kalau tadi ini 2, 4, 6, 8, 10, kira-kira di sini berapa? 12. Selanjutnya lagi, berapa selanjutnya lagi? 14 pastinya ya, dan seterusnya dia akan bentuk pola bilangan genap gitu. Nah, yang di sini kita lihat pola-pola itu tadi dia bentuknya selalu teratur ya. Kita lihat lagi yang kedua, ada pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil seperti apa? Kita lihat di sini ada 1, kemudian ini 3, ini ada 5, kemudian ini ada 7, kemudian ini ada 9. Maaf, ini ketutup, nanti saya share slide-nya, PowerPoint-nya di kalian ya, di grup kelas. Nanti akan saya share agar bisa kelihatan gitu ya. Oh ya, sambil tambahan, ketika saya menjelaskan seperti ini, kalian boleh mencatat tentunya, biar nanti ketika ada ujian atau ulangan, kalian bisa belajar dengan baik. Boleh mencatat ya. Jadi apa yang tidak ada di slide nanti boleh kalian catat di buku catatan kalian. Nah, saya lanjut lagi ya. Kalau ini ada pola bilangan ganjil, berarti di sini bawahnya kita bisa tulis ini ada 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya membentuk pola bilangan ganjil. Kita akan lihat lagi pola berikutnya, kira-kira pola apa? Pola berikutnya yaitu pola bilangan persegi panjang. Kenapa disebut pola bilangan persegi panjang? Kita cek. Yang pertama, titik yang ini ada 2 buah titik ya. Ini ada 2, kemudian ini ada berapa? 6, kemudian ini ada berapa ini? 12. Kenapa ini ada 20? Kenapa saya bisa menghitung cepat? Lihat, di sini bentuknya semuanya adalah persegi panjang. Nah, kita lihat di sini, ini persegi panjang kecil, di mana tingginya, kalian lihat, ini 1 ya, ini 2. 1 kali 2 itu berarti ya 2 buah titik. Coba kita lihat
yang kedua. Kenapa tadi saya langsung bisa bilang 6? Oh, ini yang sebelah sini bisa bilang 12, yang sini bisa bilang langsung 20. Nah, saya lihat ini tingginya ada 2, ini kemudian lebarnya ada 3. Berarti 2 kali 3 ada 6. Kemudian di sini gimana? Pola ketiga, 3 itu tinggi, kemudian panjangnya 4. Berarti 3 kali 4 berarti 12. Kemudian selanjutnya tingginya 4, pola yang keempat ya. Tingginya 4, lebarnya 5. Oh, berarti semua ini ada 20. Kenapa? 4 kali 5 sama dengan 20. Kira-kira untuk yang pola berikutnya, pola kelima, tingginya berapa? Tingginya 5, kemudian lebarnya 6. Berarti nanti akan ada 30 gitu ya. Berarti ini 5 kali 6, 30. Selanjutnya berapa? Selanjutnya pasti tingginya 6, kemudian 7, 7, 8, 8, 9. Selalu seperti itu, mengikuti pola persegi panjang gitu ya. Nah, selanjutnya lagi ada yang dinamakan pola bilangan segitiga. Nah, kita lihat di sini polanya segitiga ya. Polanya bentuknya ditata sedemikian rupa sehingga dia membentuk bangun datar segitiga. Yang pertama, pola pertama ada 1 titik, kemudian yang kedua ada 3, yang ketiga ada berapa ini? 6, kemudian ini ada 4, tambah 3, 7, tambah 3, 10, lalu yang sebelah sini ini ketutup lagi ya, maaf. Nanti bisa dicek di slide yang kalian punya ya, atau ini saya naikkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada ini 5 tambah 4, 9, 9 ditambah 7, ini ada 16. Berarti ini 1, 3, 6, kemudian 10, lalu 16. Ini ada pola bilangan segitiga, seperti itu. Kira-kira kalau saya tanya berikutnya ada berapa ya? Kira-kira ada berapa polanya? Nah, nanti kalian cari ya, kira-kira seterusnya berapa. Pasti nanti ada soal seperti itu. Pola, misalkan nih pola pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, pola ke-8, kira-kira akan ada berapa lingkaran kuning nanti yang dibutuhkan. Seperti itu nanti kalian cari. Ya, kita akan mengotak-atik nanti secara bersama-sama. Lalu, berikutnya, nah ini, ada yang namanya pola bilangan persegi. Lihat, bentuknya seperti persegi. Yang kedua, 1, kemudian keduanya ada 4, lalu ada 9, lalu ada 16, lalu ada pasti 25. Iya, kenapa 25? Lihat, di sini 1, karena tadi kalau persegi itu sisinya sama ya. Ini 1, ini 1. 1 kali 1 berarti 1. Kalau ini 2 kali 2 berarti ada 4. Kalau ini yang ketiga, pola ketiga, 3 kali 3 berarti 9. Ini 4 kali 4 sama dengan 16. Ini berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Bagaimana dengan pola ke-6? Pola ke-6 berarti 6 kali 6 berarti 36. Kalau yang pola ke-8 misalkan berarti 8 kali 8 nanti kalau kalian gambar di sini. Gitu ya, jelas ya sampai sini. Ini tentang pola. Kemudian yang terakhir ada pola bilangan Fibonacci. Nah, Fibonacci ini yang pola bilangan unik. Lihat, ada angka 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29. Kira-kira yang mana yang merupakan bilangan Fibonacci? Nah, pola bilangan Fibonacci itu yang seperti apa? Jadi pola bilangan Fibonacci itu berurutan, dia ditemukan oleh si Fibonacci sendiri. Dia membentuk yang namanya golden ratio. Silahkan nanti kalian cari di YouTube apa itu golden ratio dan apa penggunaan golden ratio itu di dalam daily lives atau di kehidupan kita dalam sehari-hari. Itu banyak sekali, termasuk ada dalam bunga matahari, ada di dalam operasi plastik, artis yang operasi plastik itu dokter kemungkinan dia akan menggunakan pola bilangan Fibonacci itu. Nah, kira Fibonacci itu seperti apa? Nanti kalian cari ya di YouTube. Banyak sekali contoh penggunaan Fibonacci ini. Nah, kita lihat yang di sini yang pertama. Yang pertama ada angka 1, kemudian dia jadi 3, kemudian jadi 4, kemudian jadi 7, 11, 18. Kira-kira setelah angka 29 itu angka berapa? Kita cek ya. 1 ke 3, habis itu ada 4 disimpan dari mana? 4 itu dari 1 ditambah 3, jadinya 4. 7 dari mana? 7 itu dari 3 ditambah 4. 11 dari mana? 11 itu dari 4 ditambah 7. 18 dari mana? Itu dari 11 ditambah 7. 29 dari mana? Dari 11 ditambah 18.
Berarti setelah angka 29 di sini ada berapa? Berarti ada 29 ditambah 18, ya kan? Berarti ada 47 ya, setelah ini 47. Setelah itu berapa lagi? Tentunya 47 tambah 29. Nah, yang B ini juga pola bilangan Fibonacci juga dilihatnya ya. Ini ada 1, kemudian 1 lagi, ada 2. 2 dari mana? 2 dari 1 tambah 1. Kemudian 3 dari mana? 3 dari 1 ditambah 2, dan seterusnya. Yang ke C itu juga sama. Ini namanya pola bilangan Fibonacci. Nah, masih ada satu lagi, yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Kalau dulu kalian pernah ingat di SD, mungkin ada pernah ya, pola bilangan Pascal. Ini polanya membentuk sebuah segitiga. Nah, lihat. Yang pertama atasnya ada 1. Kemudian di sini jadi 1 dan 1. Lalu 2 dari mana? 2 itu dari 1 ditambah 1, 2. Nah, satunya akan terus ke sini. Lalu, di bawahnya lagi. Muncul 3 dari mana? 3 dari 1 ditambah 2, yaitu 3. Kira-kira di sini berapa? Di sini 2 tambah 1 juga, yaitu 3. Pojok itu selalu 1. 1, 3, 3, 1. 4 dari mana? 1 tambah 3 yaitu 4. 3 tambah 3, 6. Berarti pasti di sini 6. Ya. Kemudian lagi, sini 4. Kenapa? Atasnya 3 tambah 1. Seperti ini. Ya. Dan seterusnya, ini namanya pola bilangan segitiga Pascal. Silakan kalian tulis ini di buku kalian. Ini penting dan ini akan selalu dipakai sampai nanti kalian di kelas 9. Ya. Akan ada terusannya, bisa sampai ke 10 juga bisa. Sampai tingkatan ke 10, ke 20 juga bisa. Lalu, nah ini barisan bilangan. Kalau tadi masih dalam bentuk pola bilangan yang masih bentuknya selisihnya beda-beda, tapi dia punya pola. Kayak Fibonacci tadi, ditambahkan terus ya, ditambahkan tapi dia ada polanya. Atau dalam persegi panjang tadi, ada polanya ya. Nah, sekarang kita lihat, di sini ada yang lebih teratur, barisan namanya. Kalau pola itu masih ada selisihnya beda-beda tapi teratur. Tapi kalau di sini, kita lihat. Nah, 3, 7, 11, 15, 19, 23, kira-kira angka berikutnya berapa? Kalian amati dulu bilangan ini. Setelah 3, 7, setelah 7, 11, setelah 11, 15, setelah 15, 19, setelah 19, 23. Habis itu kira-kira berapa? Berapa ya? 27. Dari mana 27? Kita lihat. 3 ke 7 selisihnya yaitu 4. 7, 11, selisihnya 4, 11, 15, 4, 15, 19, 4, 19, 23 yaitu 4, berarti 23 tambah 4, 27. Silahkan kalian, ini tugas kalian hari ini, tugas pertama, silahkan tulis di buku kalian, silahkan tulis, lanjutkan angka ini sampai bilangan ke 10. Kalau ini kan baru bilangan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6, silahkan kalian lanjut. Pola barisan ke-7 ini ada angka berapa? 7, ke-8, ke-9, ke-10, terusannya berapa ya? Sampai urutan ke-10. Yang kedua juga sama. 4, 7, 10, kemudian 13, 16, 19, selanjutnya ada berapa di sini? Silakan kalian tulis di buku tugas kalian atau buku catatan. Silakan kalian kerjakan ini untuk kita nanti membahas di pertemuan berikutnya. Nah, ini ada 5 soal. Silahkan dikerjakan di buku tugas kalian sampai barisan ke-10 ini ada berapa angkanya atau angkanya apa aja. Contoh nomor 2 ya, 4, 7, 10, 13, 16, 19, angkanya di sini berarti berapa? 22. Kenapa? Karena selisihnya selalu 3. Lihat, 3, 3, 3, 3, 3, di sini 3, tambah 3 terus sampai bilangan ke-10 ya, tugas kalian hari ini. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian mengerti, dan apabila ada pertanyaan boleh diskusi di dalam grup kelas kita masing-masing. Oke, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu.